Selamat pagi, silakan masuk. Oke. Ya, silakan duduk, Bu. Oke, selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Yesi, dokter yang menjaga poli pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dewi. Oke, Ibu Dewi, boleh dulu disebutkan nama dan tanggal lahirnya ya untuk konfirmasi data. Dewi 7 Mei 2003. Oke, baik. Kira-kira apa yang membuat Ibu datang ke dokter hari ini? Ini dokter, tanganku kok kayak ada bercak-bercak gitu ya dokter? Oke, bercak-bercak. Iya, terus kalau disentuh kayak nggak ada rasa apa-apa ya? Kira-kira sudah sejak kapan nih? Udah 1 bulan atau 2 bulan. Oke. Di tangan yang sebelah kanan ya? Iya. Oke. Apakah tangan kirinya juga sama? Boleh saya lihat? Oke, tidak ada ya, cuma di tangan sebelah kanan ya. Oke, untuk itu nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada kulitnya, juga mungkin ada beberapa pemeriksaan yang lain seperti memeriksa apakah masih terdapat rasa nyeri dan lain-lainnya di daerah lukanya, Ibu ya. Jangan khawatir, semua yang akan saya lakukan hari ini nanti akan kami rahasiakan ya, Bu ya. Jadi untuk itu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Iya. Oke. Ibu boleh bersiap-siap di atas meja pemeriksaan. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dulu ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, sebelum saya memulai, kira-kira saya akan tanya-tanya sedikit. Munculnya tadi kan kira-kira 1-2 bulan yang lalu hanya pada tangan yang kanan, ada bercak-bercak, kemudian kalau disentuh tidak ada rasanya begitu ya. Kira-kira ada disertai demam atau tidak ya? Kayaknya dulu pernah demam sih dokter, tapi kayaknya 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu. Tapi sembuh-sembuh sendiri? Iya, pokoknya demam muncul. Oke, ada rasa gatal atau tidak? Lumayan sih dokter. Lumayan. Oke. Kira-kira sebelum itu Ibu ingat nggak awalnya ada bercak-bercak ini karena digigit serangga atau kena sesuatu gitu, atau tiba-tiba dia muncul sendiri? Kayaknya tiba-tiba ya dokter. Oke. Apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya atau baru kali ini? Belum pernah. Oke. Oke, kalau boleh tahu Ibu tinggal di daerah mana ya, Bu ya? Di perkampungan sih dokter, yang tetangganya saling berdekatan. Oke. Untuk pekerjaannya sendiri masih mahasiswa kah? Saya ibu rumah tangga. Oke. Begini Bu, mungkin ini pertanyaannya agak sensitif tapi harus saya tanyakan. Apakah Ibu pernah tahu tentang penyakit Morbus Hansen atau penyakit kusta sebelumnya? Apa itu ya dokter? Iya, jadi memang penyakit kusta ini dia menyerang kulit dan juga sistem saraf begitu Bu. Apakah Ibu pernah kontak erat gitu dengan orang-orang sekitar Ibu atau di daerah tempat Ibu ada yang menderita kusta? Kayaknya ada sih dokter, tetanggaku kayak bentol-bentol. Iya, betul sekali. Oke, Iya. berarti baiklah. Jadi sering duduk sama-sama dan ini pertama kalinya Ibu berobat ke dokter juga ya, karena mengalami ada tiba-tiba bercak di tangan sebelah kanan. Oke, baiklah. Saya akan langsung saja menyiapkan alat-alatnya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bercak yang ada di kulit ya Bu ya. Oke. Permisi, bisa saya lihat dulu, saya buka. Oke, baik, di sini memang saya dapatkan suatu bentukan nodul hipopigmentasi, kemudian tidak ada squama ataupun tidak ada ulkus ya Bu ya. Di sini ada 2, satu agak ke atas, satu agak ke bawah. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya lihat memang seperti nodul agak sedikit meninggi, tetapi tidak ada luka-luka dan yang lain-lain, tidak ada kulit kering ataupun maksud saya kulitnya nampak lebih kering daripada untuk tipe yang basah begitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan uji sensitivitas. Di sini saya akan lakukan pada kedua tangan ya Bu ya, baik tangan kanan dan juga tangan kiri. Saya akan menggunakan kapas yang sudah dipilin. Ibu, saya beritahu dulu, ini adalah rasa normal dari kapas yang sudah dipilin. Apakah bisa terasa? Terasa Oke, dokter. sekarang boleh menutup mata. Ketika saya memberikan rangsangan pada daerah yang saya berikan, Ibu bisa sebutkan ya apakah Ibu terasa atau tidak. Silakan ditutup matanya. Apakah terasa Bu?
Tidak, dokter. Tidak ya. Saya coba, apakah terasa Bu? Terasa, dokter. Apakah terasa? Terasa. Oke, saya coba kembali, apakah terasa? Tidak, dokter. Tidak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan tes sensitivitas untuk tajam dan juga tumpul. Di sini saya punya untuk yang tajam dengan ujung belakang dari tusuk gigi dan yang tumpul menggunakan cotton bud. Ini adalah rasa normal dari tumpul cotton bud. Ini adalah rasa normal dari tusuk gigi atau yang tajam. Bisa diingat Bu? Baik, silakan menutup mata. Apa ini Bu? Tajam. Tajam. Apa ini Bu? Tajam. Tajam. Apa ini? Tidak terasa? Tidak terasa, dokter. Oke, apakah ini? Tidak. Tidak terasa juga. Baik. Apakah ini Bu? Tumpul. Tumpul. Apakah ini? Tidak ada rasa. Tidak ada rasanya. Oke, saya coba lagi ya. Apakah ini? Tumpul. Tumpul. Apakah ini? Tajam. Tajam. Saya coba lagi. Apakah ini? Tidak terasa. Tidak terasa. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya mempunyai 2 tabung Bu. Yang ini adalah air hangat, yang ini adalah air dingin. Ini adalah rasa air hangat, sedangkan ini adalah rasa air dingin. Bisa dimengerti? Oke, silahkan menutup mata kembali. Nah ya Bu ya, apakah ini? Panas. Panas, benar. Apakah ini? Panas. Panas, benar. Saya coba, apakah ini? Tidak terasa, dokter. Tidak terasa. Saya ulangi lagi. Tidak, dokter. Tidak dokter. Kalau ini? Dingin ya, dokter. Iya. Kalau yang ini? Panas. Panas. Saya coba lagi. Kalau yang ini? Dingin. Kalau yang ini? Panas. Oke, baik. Sudah cukup. Silakan membuka mata. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa untuk pemeriksaan saraf tepi ya Bu ya. Di sini yang pertama saya akan memeriksa nervus auricularis magnum. Dia memang ada berada di sisi bagian leher. Karena Ibu berhijab tidak apa-apa, silahkan menoleh ke daerah bahu bawah. Oke, saya izin meraba ya Bu ya. Permisi. Oke, baik. Ini untuk yang sebelah kanan saya rasakan adanya tonjolan dari nervus auricularis magnumnya. Oke, silakan menoleh ke arah yang satunya. Ya. Oke, untuk yang sebelah kanan saya tidak rasakan adanya penonjolan dari nervus auricularis magnum. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus ulnaris. Ini memang ada di daerah pergelangan tangan. Mohon izin saya buka ya Bu ya. Oke, permisi, bisa diangkat. Seperti ini, rileks saja Bu. Oke, akan sedikit saya tekuk. Kemudian menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri untuk mencari sambil meraba nervus ulnaris di dalam sulcus nervi ulnaris. Oke, di sini saya dapatkan adanya terasa rabaan dari nervus ulnaris. Oke. Selanjutnya, permisi untuk tangan yang sebelah kiri. Santai saja ya Bu ya. Oke, untuk tangan yang sebelah kiri setelah saya lakukan perabaan nervus ulnaris tidak didapatkan adanya rasa raba dan juga pembesaran pada nervus ulnaris. Baik Ibu, untuk selanjutnya yakni pemeriksaan nervus peroneus communis. Ibu bisa agak duduk sedikit ke depan menggantung kakinya. Oke, baik. Di sini saya akan mencari nervus peroneus communis agak 1 cm ke arah dalam. Oke, di sini saya raba langsung keduanya, baik kanan dan juga kiri, keduanya tidak terasa ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada saraf nervus tibialis posterior ya Bu ya. Permisi. Oke, santai saja. Oke, di sini baik kanan dan juga kirinya saya tidak merasakan adanya pembesaran dari saraf ya Bu ya. Oke Bu, pemeriksaan sudah selesai. Silakan kembali ke meja. Saya bacakan hasilnya ya Bu ya. Baik Ibu, tadi dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan memang ada bercak. Dia agak sedikit meninggi seperti nodul, warnanya hipopigmentasi, artinya dia jauh lebih cerah daripada kulit sekitarnya. Tidak ada luka dan lain-lain. Ada dua biji ya di sana ya. Ada yang agak sedikit ke atas, ada yang sedikit ke bawah. Tidak ada luka dan lain-lain. Kemudian dari hasil pemeriksaan uji sensitivitas memang yang di daerah bercaknya memang didapatkan adanya mati rasa yang positif. Ini cenderung ke arah penyakit yang bernama morbus Hansen. Tapi untuk yang tangan sebelah kiri semuanya dalam keadaan baik. Kemudian saya waktu memeriksa saraf tepi, nervus auricularis magnusnya teraba untuk yang bagian sebelah kanan, tetapi untuk bagian yang sebelah kiri tidak. Nervus ulnarisnya juga teraba yang sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri tidak. Nervus peroneus communisnya di kaki tidak teraba dan juga tibialis posteriornya tidak teraba. Untuk itu saya akan
rujukan ibu kepada spesialis kulit kelamin yang jauh lebih sesuai dengan keluhan ibu. Jangan patah semangat ya Bu ya, akan ada banyak lagi pemeriksaan lanjutan dan kalaupun memang iya ada obat-obatan yang akan diberikan. Apakah informasi yang saya berikan sudah cukup jelas? Oke, baik, terima kasih Bu, sehat selalu.